Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Adi Romiati. Saya mahasiswi dari Prodi Statistik IPS IAIN Lulus. Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar bersama membahas mengenai materi pendidikan anti korupsi. Simak terus videonya ya teman-teman. Korupsi. Geram sekali ketika kita mendengar kata korupsi. Kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan angka peningkatan. Terbukti pada tahun 2022 ini KPK telah mengeksekusi urusan 51 perkara. Kasus korupsi yang merajalela hingga ke akarnya sudah biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih di negara Indonesia, kasus korupsi sudah tidak asing lagi diperbincangkan oleh kalangan masyarakat. Kebiadaban para pemakan daging busuk semakin merambah-rambah dengan skala yang sangat bervariasi, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang melibatkan banyak pejabat dan petinggi negara. Namun dari rentetan kasus korupsi di Indonesia, ada beberapa kasus yang sampai saat ini masih dipublikasikan di rated media publik. Sebab kemungkinan besar kasus tersebut nilainya sangat besar sekali, sehingga melibatkan serta menyudutkan mereka para pemakan daging busuk. Lalu sebenarnya apa sih arti dari korupsi itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok. Sementara koruptif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna bersifat korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang di dalamnya mengatur tentang undang-undang tindak pidana korupsi. Korupsi ini dibedakan menjadi 7 kelompok. Yang pertama, ada korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Di mana kerugian keuangan negara di sini adalah kekurangan uang, suap berharga, barang yang nyata dan sudah pasti ada jumlahnya, karena sebagai akibat perbuatan melawan hukum bagi yang disengaja maupun yang lalai. Nah, fokus pada tindak pidana kerugian keuangan negara ini adalah untuk memperkaya diri sendiri ataupun untuk memperkaya kelompok. Yang kedua adalah korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Suap menyuap di sini terjadi karena adanya kesepakatan antara si pemberi dan si penerima tentang hal yang harus diberikan oleh masing-masing pihak yang bersifat transaksional. Dan yang ketiga yaitu korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, korupsi yang terkait dengan pemerasan. Pemerasan terjadi apabila pihak pegawai negara atau penyelenggara negara memaksa seseorang memberikan sesuatu sebagai imbalan atas pengerjaan tugas yang seharusnya sudah menjadi kewajiban dari mereka. Yang kelima, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Yang keenam, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan atau conflict of interest adalah situasi di mana seseorang penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi dalam penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga mempengaruhi kualitas kinerja yang seharusnya. Yang ketujuh adalah korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Nah, perbedaan dari gratifikasi dengan suap menyuap adalah tidak adanya
tentang perilaku koruptif. Nah, teman-teman tahu gak sih apa perbedaan dari korupsi dan perilaku koruptif itu? Menurut Karsana dan Utari, segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjadikan dirinya terjebak pada potensi korupsi disebut sebagai perilaku koruptif. Perilaku koruptif yang menjadi perilaku keseharian akan berpotensi menguatkan munculnya korupsi di Indonesia pada masa mendatang. Nah, contoh dari perilaku koruptif yang mungkin pernah teman-teman lakukan dalam kehidupan kita adalah menyerobot antrean. Teman-teman pasti pernah lakukan itu bukan? Kalau aku jujur sudah. Nah, teman-teman jangan tiru ya perbuatan itu, karena perbuatan menyerobot antrean adalah perbuatan yang salah, di mana perilaku tersebut adalah perilaku koruptif karena melanggar hak orang lain. Kebiasaan melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain menjadikan afeksi tumpul sehingga tidak memahami mana hak pribadi dan mana hak milik orang lain. Jadi sekarang stop ya teman-teman untuk melakukan tindakan menyerobot antrean, karena itu sudah melanggar hak milik orang lain. Nah teman-teman, korupsi itu terjadi ketika nilai-nilai anti korupsi tidak ditanamkan secara kuat pada diri kita. Jadi melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi diharapkan tiap-tiap individu memiliki kontrol diri terhadap praktik-praktik korupsi. Nah teman-teman, ada 5 prinsip korupsi yang wajib teman-teman ketahui. Yang pertama, ada akuntabilitas, di mana kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, ada transparansi, di mana keterbukaan informasi yang dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan atau kontrol diri untuk kita tidak melakukan tindakan penyimpangan yang bersifat korupsi. Yang ketiga, ada kewajaran, di mana penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang kita jalani. Yang keempat, ada kebijakan, di mana adanya sebuah peraturan yang nantinya dapat mengatur isi kebijakan, membuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta kultur kebijakan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kontrol kebijakan, di mana kontrol kebijakan adalah upaya agar sebuah kebijakan itu dapat efektif dijalankan oleh seluruh masyarakat dan menjadi pengawasan diri untuk kita tidak melakukan tindakan yang bersifat korupsi, di mana kontrol kebijakan ini membutuhkan kepedulian yang sangat besar dari masyarakat Indonesia. Jadi dari sini kita sudah tahu ya teman-teman, bahwa jangan sekali-sekali melakukan tindakan korupsi yang sudah tentu sangat merugikan keuangan negara dan sudah pasti merugikan masyarakat Indonesia. Mulai sekarang, stop korupsi. Kalau tadi ada 5 prinsip anti korupsi, sekarang ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang perlu teman-teman tanamkan pada diri. Yang pertama ada jujur, yang kedua adil, yang ketiga berani, yang keempat sederhana, yang kelima bertanggung jawab, yang keenam disiplin, yang ketujuh pekerja keras, yang kedelapan peduli, dan yang terakhir adalah mandiri. Teman-teman, kira-kira tahu nggak sih sebenarnya faktor apa saja itu yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi? Jadi, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi itu ada 2. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu faktor internal. Faktor internal ini merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal ini terdiri dari sejumlah aspek. Yang pertama, ada aspek moral, seperti lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu.
Yang kedua ada aspek sikap atau perilaku, seperti mulai itu konsumtif dan tamak. Jadi jangan tamak ya teman-teman, karena itu merupakan sumber dari adanya tindakan korupsi. Dan yang ketiga yaitu aspek sosial, seperti lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan kita yang bersifat negatif, tentunya juga akan berdampak pada diri kita. Jadi pesannya adalah teman-teman harus hati-hati nih dalam memilih pergaulan. Pilihlah pergaulan yang memberikan dampak positif pada diri kita, sehingga kita juga terpacu untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk menghindar dari perbuatan korupsi. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa dibaca di beberapa aspek teman-teman. Yang pertama ada dari aspek sosial. Adanya anggapan bahwa korban atau pihak yang dirugikan akibat korupsi adalah negara. Padahal kerugian besar itu kan sebenarnya dialami oleh masyarakat gitu, bukan negaranya. Jadi ini nih paradigma seperti ini yang perlu masyarakat dirubah ya teman-teman, bahwa sejatinya kerugian terbesar ketika seseorang melakukan tindakan korupsi adalah negara. Dan dalam negara ada masyarakat. Jadi itu ya teman-teman yang perlu teman-teman pahami. Yang kedua ada dari aspek politis, di mana demokrasi yang sering dimaknai hanya sebagai memperoleh kekuasaan yang berasal dari rakyat, bukan bagaimana mengolah kekuasaan untuk rakyat. Yang ketiga ada dari aspek ekonomi, bahwa terjadi ketimpangan penghasilan dan kebutuhan. Contohnya nih teman-teman, ada kasus seorang supir taksi yang mencurangi nota pembelian bensin lantaran penghasilan yang didapatkan tidak bisa menutup kebutuhan yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Miris sekali ya teman-teman. Yang keempat ada aspek hukum atau undang-undang, di mana penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah sehingga membuat para koruptor ini tidak jera untuk melakukan tindakan korupsi. Jadi semakin lihai untuk melakukan tindakan korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Dan yang terakhir yaitu aspek organisasi. Jadi adanya kurang sikap keteladanan dari pemimpin dan sistem pengendalian manajemen yang lemah, sehingga membuat kita yang mungkin tergabung dalam sebuah organisasi tersebut ikut terjebak dan malah kita sendiri gitu yang jadi korban untuk melakukan tindakan yang bersifat korupsi. Jadi tadi teman-teman pintar-pintar memilih pergaulan atau organisasi yang kiranya memang tidak berdampak baik bagi kita, kita tinggalkan. Yang baik kita jalani, seperti itu ya teman-teman. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan teman-teman. Yang pertama ada pendekatan penal yang bersifat represif, di mana strategi penanganan ini menggunakan jalur hukum dengan membentuk lembaga anti korupsi dan instruksi hukum. Nah, contoh dari kebijakan penal yaitu melakukan operasi tangkap tangan, penjara, denda, serta penghapusan hak politik. Dan yang kedua yaitu pendekatan non penal yang bersifat preventif, di mana strategi penanganan yang tidak menggunakan jalur hukum, tapi dilakukan dengan cara memberikan sistem di publik dan seminar atau lokal kali anti korupsi bagi masyarakat luas. Nah, contoh penerapan dari kebijakan non penal ini yaitu dengan penyederhanaan dalam penyusunan kebijakan serta penataan sistem pencatatan, pelaporan, dan evaluasi. Kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh koruptor Indonesia mengakibatkan dampak masif di sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama berdampak pada sektor ekonomi. Korupsi membuat negara memiliki utang negara yang sangat banyak dan pengeluaran negara untuk program sosial dan kesejahteraan yang semakin meningkat tajam. Yang kedua, dampak politik dan demokrasi, di mana hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Yang ketiga, yaitu dampak pertahanan dan keamanan. Jadi dampak dari korupsi ini mengakibatkan meningkatnya kekerasan dalam masyarakat dan semakin melemahnya garis batas antar negara. Dan yang
tidak korupsi.